Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Hasbi Sidiki dari kelas 10 IPA. Di video ini saya akan menjelaskan biografi Jenderal Sudirman yang saya ambil dari berita Liputan 6. Jenderal Sudirman atau Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya yaitu Karsid Kartawiraji. Masa penjajahan Jepang. Selama mengajar, Sudirman sangat disegani oleh masyarakat. Pada zaman penjajahan Jepang, tepatnya 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan atau Daidanko dan dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama. Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Kemudian beliau diangkat menjadi komandan batalion di Kroya setelah menyelesaikan pendidikannya pasca kemerdekaan dan menjadi Panglima Besar. Setelah Indonesia mengikrarkan proklamasi pada 1945, Jenderal Sudirman melarikan diri ke Jakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Sang proklamator menugaskan Jenderal Sudirman untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Ia lalu menjadi Panglima Divisi 5 atau Banyumas sesudah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Sambil menunggu pengangkatan, pada akhir November, Sudirman memerintahkan Divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Perang Palagan Ambarawa melawan pasukan Inggris dan Nica Belanda dari bulan November sampai Desember 1945 adalah perang besar pertama yang ia pimpin. Karena ia berhasil memperoleh kemenangan pada pertempuran ini, Presiden Soekarno pun melantiknya sebagai jenderal. Pada 18 Desember 1945, Sudirman resmi diangkat menjadi Panglima Besar TKR setelah penarikan tentara Inggris lantaran diserang sejumlah pasukan yang diperintahkan. Agresi Militer 2 dan Gerilya. Biografi Jenderal Sudirman tidak lengkap jika tak membahas perang gerilya yang ia lakukan. Setelah 3 tahun, sang jenderal menjadi saksi kegagalan negosiasi dalam perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Sudirman juga menghadapi upaya kudeta tahta kepemimpinan pada 1948. Pada Desember 1948, Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer 2 Belanda yang terjadi di Yogyakarta. Beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, Jenderal Sudirman melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan lamanya. Hingga akhirnya Belanda mulai menarik diri. Jenderal Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949 oleh Presiden Soekarno. Pasca perang dan akhir hidup. Pemberontakan di Madiun dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung melemahkan kondisi kesehatan Sudirman. Pada 1948, Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis atau TBC. Hingga pada November 1948, paru-paru kanannya dikempeskan lantaran ditengarai sudah mengalami infeksi. Sudirman terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan di Patih Rapih, Yogyakarta.
Ia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada Desember 1949. Pada saat bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Selang sebulan, tepatnya pada 1830, tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah. Kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI. Jenazah Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari. Jenazah Sudirman kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki dengan berjalan kaki, sementara kerumunan pelayat sepanjang 2 km mengiringi di belakang. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan saya menjelaskan biografi Jenderal Sudirman. Semoga biografi Jenderal Sudirman ini bermanfaat bagi para penonton. Mungkin dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.